Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa perisai umat dimanapun Anda berada, apa kabarnya nih? Ya, semoga kita senantiasa selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Pagi yang cerah ini, ya, kembali kami hadir untuk Anda. Kali ini saya tidak sendiri, ya, tetapi saya bersama dengan putra saya, ya, putra sulung saya. Assalamualaikum. Ya, Muhammad Raihan. Ya, oke. Para pemirsa, kali ini kita ingin membahas materinya itu adalah sistem pergaulan di dalam Islam. Ya, jadi sistem pergaulan di dalam Islam. Nah, para pemirsa perisai umat, ya, ketahuilah bahwasanya tidak ada agama satupun yang benar-benar begitu rapi, begitu teratur, ya, begitu apik menyusun dan mengatur bagaimana pergaulan sistem di dalam Islam. Ya, terkait hal ini adalah pria dan wanita. Nah, sahabat, kenapa, ya? Apa alasannya kok pergaulan ini diatur? Ya, ya karena manusia itu telah Allah anugerahkan yang namanya ghorizoh, ya. Dalam hal ini adalah ghorizoh nau, ya. Suatu ghorizoh yang cenderung untuk, ya, berkeinginan melestarikan, senang kepada lawan jenis. Ya, ini adalah ghorizoh nau. Nah, dan juga di dalam ghorizoh nau ini, ya, di sini nanti akan timbul yang namanya ghorizoh jinsi. Nah, ini adalah keinginan atau cenderung untuk melakukan hubungan seksual. Nah, ini adalah yang terdapat ke dalam diri seorang manusia. Nah, makanya ini perlu diatur. Nah, tetapi jika tidak diatur dengan aturan yang maha agung yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala ini, ya, maka bisa kita jumpai, ya, banyak yang terjadi di luar sana, ya. Itu seperti hubungan di luar nikah contohnya. Seks bebas, ya. Terus berefek dari misalkan membuka aurat di depan umum tanpa lagi malu-malu, ya. Dan juga timbul ikhtilat. Nah, ikhtilat ini yang sering terjadi. Baik itu di kampus-kampus, di sekolah-sekolah, ya, di kendaraan pribadi, di hotel gitu. Bahkan di taman-taman gitu, ya kan? Ikhtilat itu terjadi. Nah, ya, para pemirsa akan dijelaskan, ya, apa itu ikhtilat. Ya, maka Rehan akan menjelaskan apa sih itu ikhtilat dan hukumnya apa sih, dan juga bahaya-bahayanya yang terjadi gitu. Pada Rehan dipersilakan. 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya akan menjelaskan apa itu ikhtilat. Ikhtilat merupakan bercampur baunya antara lelaki dan perempuan, yang dimana mereka itu melakukan suatu aktivitas tertentu, seperti mereka saling berbicara, bersentuhan, ataupun saling berdesak-desakan, dan masih banyak lagi. Lalu bagaimana Islam memandang ikhtilat tersebut? Pada dasarnya, ikhtilat ini hukumnya haram. Dan apa aja contoh-contohnya? Sebenarnya ikhtilat ini sudah sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Kita bisa melihat di bioskop ataupun di sekolahan, bercampur baunya antara laki-laki dan perempuan, dan tidak ada yang memisahkan mereka sehingga mereka bebas untuk saling berinteraksi. Ya, kalau yang diperbolehkan ikhtilat, apa ada ya ikhtilat yang diperbolehkan? Tentu saja ada. Walaupun pada dasarnya hukum ikhtilat ini adalah haram.
Namun ada pengecualian. Apa saja pengecualiannya? Yang pertama, ikhtilat boleh terjadi asalkan mereka berdua memiliki suatu kepentingan yang mendesak ataupun keperluan yang harus dilakukan dengan bercampur baur. Contoh misalkan kalau yang diperbolehkan seperti apa? Salah satu contohnya yaitu ketika kita sedang bermuamalah seperti berdagang atau ada interaksi jual beli antara pembeli dan penjual. Meskipun para yang menjual itu adalah wanita ataupun lawan dari kelamin kita, namun kita tetap bisa melakukan proses jual beli karena ini merupakan suatu kepentingan yang harus kita lakukan, dan asalkan kita tidak boleh melakukan hal yang lebih dari jual beli tersebut. Ya, artinya itu berinteraksi boleh, tapi sesuai kepentingan. Ya. Tidak merayu, tidak juga menambah-nambah ada embel-embel yang tidak berkepentingan gitu ya. Iya. Ya, jadi seperti itu ya, para pemirsa umat, seperti itu bentuk interaksi kita ya kepada antara pria dan wanita. Nah, para pemirsa yang saya muliakan ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kita ya. Dari itu ada beberapa yang Allah larang dengan tujuan adalah kebaikan buat kita. Nah, Allah juga telah memerintahkan kita bagaimana caranya ya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu luar daripada syariat gitu. Misalkan Allah itu menyuruh kita untuk menutup aurat ya. Antara laki-laki dan perempuan juga ada batas-batasannya di dalam menutup aurat gitu. Kalau laki-laki contohnya menutup auratnya batasannya dari mana aja coba? Ya, jadi ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran ya. Laki-laki itu batasan auratnya dari pusat hingga bawah lutut. Iya, kalau perempuan? Sedangkan perempuan auratnya itu adalah seluruh tubuhnya kecuali telapak tangan dan muka. Nah, gitu ya. Jadi itu ada tempat-tempat khusus ya yang boleh kita itu membuka aurat dalam hal ini yang tadi itu ya. Tetapi di luar dari itu kita nggak boleh. Ada batas-batasannya di dalam menutup aurat ya. Gitu ya, para pemirsa ya. Nah, di sini lanjutnya bahwasanya ya penelitian juga mengatakan bahwa ketika laki-laki ya memandang lekuk tubuh perempuan misalkan, atau memandang ya perempuan itu lebih tajam, lebih lama ketika tidak memakai pakaian syar'i misalkan ya, maka ini akan timbul suatu hormon namanya hormon testosteron ya, yang ini hormon tersebut itu sama kayak alkohol gitu. Jadi sifatnya tuh terjadinya sesuatu ingin lagi melihat dan ingin lagi terus ya. Nah, hal inilah ya yang membuat itu banyak di luar sana ya terjadi kasus-kasus seperti pemerkosaan ya, pencabulan dan lain-lain sebagainya ya. Ya, jadi sebenarnya ya aturan pria dan wanita ini ya seharusnya berjalan harmoni itu sesuai dengan ya aturannya Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, dan ini tidak menyusahkan, tetapi sebetulnya aturan yang Allah berikan kepada kita itu adalah untuk memuliakan kita sebagai manusia, dan dalam bentuk kita ini menjadi manusia yang terhormat. Nah, pastinya kita kan tidak mau ya disamakan dengan hewan ya. Monyet itu ketika ia ya ingin berinteraksi dengan lawan jenisnya, maka dia akan menunaikan hasratnya, dia akan melampiaskan nafsunya itu dengan sesuka hati gitu. Tetapi kalau manusia tidak ya, manusia tetap ya dengan koridornya, yaitu di dalam syariatnya. Makanya Allah terkait antara hubungan laki-laki dan perempuan ini Allah ikat ya yang namanya itu dengan pernikahan ya. Jadi sangat mulia sekali ya sahabat ya. Nah, kehidupan kapitalis saat ini ya
ya, kehidupan yang sekuler ini, ya, ini telah memberikan kita kebebasan, ya. Ada kebebasan beragama, kebebasan berhak milik, ya, kebebasan berpendapat, dan kebebasan bertingkah laku. Nah, kebebasan inilah itu, ya, yang membuat orang itu terkadang kebablasan. Ya, jadi sekali lagi tujuan utama dari Allah Subhanahu wa taala ini, ya, ingin kehidupan manusia ini sesuai dengan kodratnya dengan satu tujuan, yaitu menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya. Oke. Para pemirsa yang dirahmati Allah, ya, perlu kita ketahui bahwa sejarah, ya, telah menjelaskan, ya, bahwasanya Islam itu pernah menguasai 2/3 belahan dunia dengan aturan-aturan Islam. Dalam hal ini juga di dalam hukum-hukumnya dan juga mengatur hubungan antara pria dan wanita. Jadi hubungan pria dan wanita itu adalah terpisah, ya, terpisah. Nah, termasuk juga mengenai cara berpakaian, ya. Cara berpakaian itu antara pria dan wanita, ya, itu juga menjadi undang-undang negara pada saat itu ketika Islam ditegakkan. Jadi ketika kita tidak memakai pakaian sesuai syariat, maka kita akan diberi sanksi oleh negara. Nah, begitu, ya, para sahabat, ya. Mulia kan? Sangat mulia sekali. Tujuan itu adalah satu, supaya kita bisa menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ya. Baik, pemirsa, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, ya. Terlebih dan kurang kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, kita akan bertemu ke materi berikutnya. Kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.